Jadi lu tuh emang bagian dalam keluarga cendana ya? Apaan sih? Ya gue nanya doang, lu tinggal jawab aja. Kalau enggak ya enggak. Iya iya, Ya kan enggak apa-apa. Lo kan tahu kalau iya. Aman ya. Sat. Aduh. Selamat kembali, selamat datang kembali di Aman ya Sat. Aman ya Sat. Aman ya Sat, namanya katanya Aman ya Sat. Ini apa sih maksudnya, bro? Lu kan matahari. Lu tuh pusat. Cuman lu ya tiba-tiba keluarin survei 80% orang suka dengan Pak Harto. Wah, itu serius loh. Jadi kan ini Enggak sih, itu orderan. enggak. Jadi ini gara-garanya kan ini kan lembaga survei kedai kopi kan memang gue bentuk Yes. asal muasalnya untuk membicarakan hal serius penting tapi no hard feeling. Oke, no hard feeling. Nah tentang Soeharto ini teman-teman gue itu ada terbagi langsung jadi dua kelompok. Oke, Yang setuju sama yang enggak. setuju apa enggak? Bahkan ini nggak ada yang nggak tahu, nggak ada. Jadi Oke. ini di obrolan kita ya di belakang itu. Yang kelompok setuju bilang, ini orangnya, gua kasih lihat aja. Ya lihat aja, piye kabare penak zaman kuto itu ada di mana-mana. Betul. Nah tapi pihak yang lain nih ke teman-teman gue yang lain yang memang aktivis 98 bareng-bareng gua di reformasi bilang ya tapi kan ada poin-poin Kesalahan. kekurangannya, Iya. kesalahannya dan itu tergolong besar. Ya. Kalau gua kan dengerin aja, tapi gua tanya juga, tapi kan dia udah meninggal, emang nggak ada jasanya? Ada, oke. Terus ya di pihak yang setuju kan, lalu emang nggak mempertimbangkan Kesalahan. kesalahan-kesalahan itu, kan dia nggak apa-apa. Karena emang waktu itu terbukti lebih enak zamannya dari yang sekarang. Oke. Makanya kemudian sebagai pimpinan kan, udah kita survei aja dah. Survei nih lo. Survei kita Oke. online, Online. nyebar di medsos-medsos. Cepet banget bro. Oke. Masuklah kemudian 1.200-an, 1.300 Koresponden. responden. Responden. Tapi itu sama peneliti-peneliti gue, ini peneliti gue bagus-bagus ya. Disapu gitu, dipilih mana yang bersih, mana yang enggak gitu. Oke, kan disortir lagi disortir datanya lagi, ya. difilter lah. Filter lah datanya. Jadilah 1.213. Oke. Baru kemudian dicek. Nah itu juga supaya nggak terlalu Soeharto, gue bilang sama peneliti gue masukin juga Pak Gus Dur, karena kan ini ada presiden dua Iya. orang kan, dimasukin. Dua-duanya masyarakat setuju. Pak Gus Dur 78%-an, Pak Harto 80-an%. Oke. Yang nggak setuju tuh Pak Harto 15%-an. Yang nggak tahu? Yang nggak tahu sisanya, yang nggak tahu Oke, sisanya. oke. Tapi maksud gue, yang nggak setuju ini jawabannya persis sama yang disampaikan oleh teman gue yang aktivis. Dugaan KKN, kolusi, korupsi nepotisme, dugaan terlibat pelanggaran HAM, gitu. Kemudian ada pembungkaman pers dan opini masyarakat, begitu. Jadi yang disampaikan itu disampaikan juga sama responden yang ada di survei. Jadi sebenarnya secara data lu itu valid juga. Emang valid, Ya, bukan ya, juga ya. emang valid. Iya. Nah. Ya, kita Tunggu sebentar satu lagi. Oke, Terus oke. dan yang setuju itu mirip juga apa seperti yang dikatakan dia. Jadi gue tunjukkan walaupun dia nggak masuk kamera Iya, kan. iya benar ya. Jadi sama alasannya apa? Ekonominya waktu itu lebih enak pak, Lebih bagus. lebih enak dibandingkan sekarang. Iya. Dan memang hal tentang ekonomi itu pertama pembangunan pertama tuh Pertama tuh ya. disukai orang itu Bener sih. karena ekonominya bagus. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di zamannya Pak Harto, kita sebelum kita ngomong pantas atau tidaknya jadi pahlawan ya. Pak Soeharto ini menurut gue terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama adalah ekonominya bagus banget pada waktu itu, sama fase di mana orang turun demo, orang orang akhirnya jadi 98 terjadi karena masalah perut juga. Iya. Nah, jadi menurut gua sebenarnya faktor utama dari masyarakat ini perut. Kalau misalnya karena terbukti Pak Harto dengan orang bilang diktatornya ya. Tapi sebelum kejadian 98 apakah ada seramai itu? Gejolaknya bisa dibendung sama Pak Harto pada waktu Iya. itu. Karena mungkin orang belum semua yang kelaparan. Tapi ketika di 98 terjadi ya semua orang udah merasakan krisisnya gitu. Barulah semua orang teriak. Nah, sepenting apa ya menurut lo faktor perut, faktor ekonomi di masyarakat? Nah enggak, nih gue selesaiin dulu yang survei Ya tadi. boleh. Begitu diumumin,
Kan kita rilis biasa aja Ya. di apa YouTube-nya gua Ya. gitu. Rame, Bro. Media-media banyak quote, bahkan Banyak banget. Lu tuh jadi bahan omongan tuh. iya, bahkan beberapa masuk headline. Ai terkaget-kaget. Ai terkaget-kaget, ai. Iya. Ai. Ya ampun. Enggak kok segitunya gitu maksud Iya, gua. iya. Kok orang kaget sih? Bahkan ada yang marah, Bro. Lu nggak boleh Karena? begitu dong, Hen. Moral tuh jangan disurvei. Tapi kan gue bilang, ya oke, gue setuju dong. Iya, survei jangan Setuju. moral Setuju. jangan disurvei. Tapi yang mau gue tahu adalah pandangan masyarakat gimana sih? Iya. Ternyata masyarakat Indonesia pemaaf. Terus yang lagi yang menarik gue kasih lihat sama teman Oke. gue yang ngomel itu, lo lihat sumber informasi Soeharto didapat oleh orang yang mendukung Soeharto jadi pahlawan, itu sumbernya dari buku pelajaran, naskah-naskah akademik, ya. Jadi yang memang kaitannya dengan sejarah. Sementara Gus Dur informasinya dari media massa banyaknya, Oke. nggak ada di Buku akademik. sejarah ya, buku dikit sejarah. banget. So artinya, maybe it is your fault, also gitu ya. Also. Itu ada lagunya, Bro. It is your fault. Itu bukan ya? Ini salahku. Gua lagi mencerna apa ini salah nih. Yang tak berdosa. Tinggalkan dirinya. Gitu, Ini dia bersurvei 80% nih. Jadi maksud gua, ini salah lo juga. Lu nggak mengkomunikasikan ke masyarakat Indonesia, ya, bahwa ini loh yang dilakukan Soeharto yang menurut lo dosanya Soeharto, Ya. yang menurut lo salahnya Soeharto. Itu lo nggak sampaikan. Survei lu tuh range umurnya berapa? Yang mana? Nggak ada, bukan di sini. Gua nggak ada. Kalau lo tunjuk Di survei lu waktu itu range umurnya? 17 sampai 60 tahun. Oke. Lo masuk kan? Masuk. Nggak mungkin gua 16 sampai 61 kan, nggak mungkin kan. Iya, iya. Yang anak-anak range 17 sampai 20-an. Memang yang terbanyak itu respondennya adalah Gen X, baru Gen milenial, tapi Gen Z. Dan Oke. Gen Z juga banyak yang setuju. 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 Oke, apakah faktor tadi yang lu bilang bahwa informasinya kurang? Nggak banyak. Iya, informasinya kurang kan berarti informasinya kan. kurang. Dan menurut gue, waktu zaman Jokowi, Mm-mm. piye kabare, enak zaman Sering Kuto, banget. itu sering banget muncul, Bro. Sering banget muncul sebagai narasi yang positif. Iya, narasi yang membandingkan ekonomi waktu itu, zaman Pak Jokowi Iya. yang kita ya susah lah ya, challenging dengan zamannya Soeharto. Jadi Oke, kekurangan menarik. informasi lah menurut gua Ya. yang akhirnya membuat masyarakat Indonesia banyak yang setuju Banyak yang setuju terhadap hasil survei lu itu ya. Maksudnya, survei terhadap lu pertanyaan itu pertanyaan dan di Soeharto survei lu. menjadi layak untuk menjadi pimpinan Pahlawan. nasional gitu. Nah, berarti tadi ya masuk ke pertanyaan gue tadi. Seberpengaruh apa ekonomi terhadap stabilitas? Oh ya kan kita masih ingat waktu 98 itu kan bergejolaknya gara-gara mama juga teriak Betul. nggak ada susu bayi. Betul. Akhirnya kita minum air tajin waktu Ya. itu, telur tiba-tiba nggak Susah, ada, ya. harga-harga melambung Melambung tinggi. Itu kan kita demo pulang disambut senyuman nyokap tuh, kasih makan telur. Karena sama-sama waktu itu Sama-sama situasinya. merasakan. Walaupun ya bro, ini mungkin teman-teman agak apa yang mau gue sampaikan berpolemik juga. Menurut gue waktu itu ada kontribusi Soeharto yang memang ya udah deh kalau rakyat mau mundur gue mundur. Karena kan kalau lu ingat dulu betapa kuatnya Soeharto, Kuat banget. gampang banget bro dia melibas Nah, itu para dia. mahasiswa itu. Itu dia yang ini jadi menarik kan, ekonomi kekuatan Pak Harto kan. Karena gue kemarin semalam gue sempat juga diskusi sama adek gue bilang bahwa Pak Harto ini adalah sosok yang secara penyelesaian masalah stay di situ, tapi zaman berkembang. Sehingga ketika akhirnya kenapa dia memutuskan mundur, gue melihatnya adalah kan ditinggalin juga kan dia pada waktu itu Ya kan. menteri-menteri ya Ginanjar Menteri-menteri. Kartasasmita waktu itu. Nah dia kehilangan power itu kan. Dia mungkin di otak gue ini Pak Harto berpikir bahwa oke, cara ini dulu pernah terjadi, gue ngelakuin pakai cara yang sama, tapi kok ini pada mundur. Akhirnya dia udah gak punya power, akhirnya dia mundur juga. Maksud gue adalah balik lagi, dulu dia bisa mempertahankan sekuat itu karena ekonominya stabil juga sih menurut gue. Orang nggak semua teriak, nggak semua kalangan, tapi di sini dia nggak mengantisipasi nih. Nah maksud gue adalah
ekonomi ini emang di era Jokowi sama Pak Harto ini menurut lo ada korelasinya sampai orang bisa membandingin enak zamanku tuh. Gini, gue waktu zaman Pak Harto kan masih sekolah gue Ya. kan mahasiswa. Tapi waktu gue jadi mahasiswa itu, gue ngerasain memang makanan dari 5.000 jadi 25.000. Oke, berubahnya jauh banget ya. dahsyat tuh. Jadi sebelum 98 itu kita bisa ke warteg 5.000, itu jadi nasi, sayur, orek kentang, mie goreng juga, Mie goreng juga. baru pakai telur dadar. Wih. Jadi lo bayangin pasti kenyang banget karena karbohidratnya tinggi. Oke. Tapi itulah yang dilakukan anak-anak mahasiswa. Oke. Jadi kalau kemudian ya perut gua gendut gini, Ya. sebetulnya orang-orang tuh mesti kasihan. Kenapa? Karena kita terlalu banyak makan karbohidrat ketimbang protein. Tapi kan lu jadi mahasiswa berapa puluh tahun yang lalu. Iya, tapi maksud gua mau cerita begini. Dengan lauk yang sama, itu Ya. tiba-tiba jadi 15.000. Kalau lo Oke. tambah ayam itu bisa jadi 25.000. Nah, waktu itu buat gua yang mahasiswa aja itu merasa luar biasa. Ya. Teman-teman gua yang ngerokok biasa beli sebungkus jadi sebatang. Jauh banget ya. Jauh banget waktu itu. Oke. Nah, terus kan dunia berkembang masuk ke era Jokowi. Dan waktu itu tough banget memang ekonominya. Dan akhirnya orang membandingkan dengan era Soeharto sebelum 98. Pada saat ya murah lah semuanya. Dan kemudian kemarin gue diskusi tentang beras. Kenapa kemudian beras ini langka, kemudian harganya bukan langka, berasnya banyak cuma harganya tinggi, tetap mahal gitu. Nah itu dalam diskusi itu terkuaklah bahwa salah satu yang membuat mahal itu TNI, Polri dan PNS udah nggak lagi dapat jatah beras, bro. Jadi itu juga akhirnya dipertimbangkan sebagai salah satu faktor kenapa beras saat ini mahal. Oke. Nah, jadi balikin pertanyaan lo itu memang akhirnya faktor ekonomi itulah yang menjadi garis bawah kenapa Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Menjadi pahlawan nasional. Jadi ya itu gitu. Kalau yang lain-lain mungkin ya perdebatan kan. Ya. Pers jelas terbatas banget. Terbatas banget. Kebebasan mendapat juga terbatas banget gitu. Tapi ya keputusannya presiden ternyata mirip gitu apa dengan keputusan rakyat yang kalau dibaca dari hasil survei Kedai Kopi. Nah, berarti kan kalau tadi ini gue cocok logi gue ya. Kan ada kebebasan pers juga dilarang pada waktu itu. Ya. Tapi orang happy dengan ekonominya. Berarti selama perut keisi, Yes. yang lain-lain tuh kayak ya udahlah. Itu emang Bener gak sih? Emang teorinya Pak Harto, bro. Perut itu rakyat itu dibikin kenyang perutnya. Oh, itu strateginya emang ya? Iya. Jadi kalau memang ya kita aja lah, bro, kalau perut kita kosong lapar gitu kan agak-agak Cranky, bro, Iya. ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel bener. Iya. Kalau nggak gajian terus perut lapar, waduh. Cranky-nya minta ampun tuh. Ini lagi ngomongin tim lo. Kurang nggak dengar. Iya ya. Berarti kan sebenarnya Pak Harto menurut gue ya, kalau kita bicara cocok logi tadi ya, Ya, dia sangat mengerti bagaimana menangani rakyatnya pada waktu itu ya. bener, bro. Sebenarnya ya. Ya, ya. Ya terlepas segala Kita nggak bicara hamnya dulu ya, kita gitu, bicara. Mama waktu itu bahkan orang-orang tua kita itu merasa bahwa saat itu oke banget gitu. Petrus itu zaman Pak Harto kan ya? Iya. Dan kalau itu diulang tuh juga nggak banget sih Ya sebetulnya. enggak juga. Tapi kan maksudnya pada akhirnya gini, gue melihatnya, kesimpulan gue adalah orang itu selalu mengkangenkan zaman Pak Harto ketika membandingkan ekonomi pada zaman sekarang. Iya. Tapi itu bukannya jadi sarkas juga gitu ke pemerintahannya Pak Harto bahwa sebenarnya nggak baik-baik juga. Nah, gini. Ini mohon maaf kalau salah ya. Ya. Ada teman gue bilang, jangan Pak Harto dulu, korupsinya ketahuan. Ya udah di sekitaran situ. Gue tahu maksud lo Nah, ya. ya kan? Iya. Nggak mungkin di luar situ. Karena kalau di luar situ dihajar orang ini yang di dalam sini. Oke, paham gue. Siapa lu ikut-ikutan ngambil? Iya. Lu siapa? Nah, pasti ditangkap. Contohnya ada orang yang namanya Edi Tansil. Iya. Yang kita kagak tahu sekarang orang itu ada di Di mana. mana sampai sekarang kan? Apakah dia masih hidup atau tidak kita nggak tahu. Betul. Iya kan? Betul. Itu ada hubungannya nggak sih dengan stensilan, bro? Edi Tansil. Enggak ada. Emang namanya aja itu. Edi Tansil ya? Emang namanya aja. Nah itu salah satu itu yang jadiin contoh sama teman gua. Ya. Sekarang ya setelah pasca reformasi lah ya, Ya. dugaannya korupsi sudah di mana-mana. Bukan hanya di satu lingkaran. Ini jadi perdebatan yang
yang polemik ya sebenarnya. Iya. Misalnya satu sisi itu buruk. Ya, Cuman pada waktu itu beliau terkontrol. gue pengen ngomong itu. Kan terus juga ya gini ya. Kepala daerah kan juga ditentuin sama dia. Betul. Makanya banyak berai tuh zaman dulu tuh. Ya. Lu di sini ya, lu jadi kepala daerah sini, jadi kepala daerah sini, jadi kepala Satu sini. sisi itu nepotisme. Ya, Ya, tapi satu sisi kolusi bro. kolusi. Bukan, kolusi. Nepotisme. Kalau nepotisme ke Ayo dong, ayo jawab dong. Dan terus ada anaknya. Nggak disebut kolusi. Kolusi. Nah, mereka ini kan juga melakukan hal yang tadi gue sebutin ini, tapi di lingkarannya dia. Walaupun dia nunjuk kan pada akhirnya sisi positif ya dia bisa gue yang nunjuk loh. Iya. Gue yang ngatur lu loh. Lu jangan macam-macam. Iya, itu bahkan kan ada satu desa Ya. yang kepala desanya seumur hidup gara-gara dia sepupunya Pak Harto. Ya, aku baru tahu deh. Desanya dia lahirnya desa apa sih, Pol? Kemusuk ya? Desa Pak apa? Harto ya. Desa Pak Harto, coba itu tuh dia. Itu kepala desanya Seumur hidup tuh. seumur hidup, kagak ada yang berani ganti, bro. Siapa yang berani ganti? Ya benar. Berarti kan di sini polemiknya adalah ya benar pada akhirnya emang ada sisi pro-nya ada sisi kontranya. Iya, selalu begitu. Di mana, Pol? Desa apa? Desa Kemusuk, bener kan? Desa Kemusuk itu seumur hidup tuh. Seumur hidup dia. Karena Sepupunya Pak Harto. sepupunya Pak Harto. Gitu. Tapi sisi positifnya balik lagi. Under control. Nah, terus kan ada yang bilang, ya tapi kan dia nepotisme juga. Iya. Mbak Tutut diangkat jadi mensos. Iya. Iya, setelah 30 tahun berkuasa, bro. Setelah 30 tahun berkuasa, baru Mbak Tutut yang waktu itu memegang atau mengkoordinir gerakan orang tua asuh GN Otak waktu itu dijadiin mensos. Itu jadi trigger juga sih 98 waktu itu. Iya. Ini ngebandingin sama yang ini nih. Iya. Yang ini kan anaknya nggak dijadiin menteri. Iya. Langsung males kan perdebatannya Iya, kan. benar. Udah Kalau- bosen iya, kita kalau kesana, berdebatnya karena iya, udah nggak apple to apple Apple to atau apple, 30 bener. tahun yang ini. Ini baru 10. Iya. Ini baru 10. Ini 10. Dan yang ini nggak ngubah undang-undang. Udah ya kita ganti. Lu yang kesana, lu yang kemana-kemana. Tapi berarti ya pemaafnya bangsa ini itu emang urusan perut ya. Pada akhirnya tadi. Lah kan Pak Jokowi juga paham bro yang namanya bahasa rakyat itu bisa memenangkan pilkada dan pilpres. Iya. Bahkan ntar kalau 29 kalau kontestan ini menggunakan bahasa rakyat, lo ngerti nggak bahasa rakyat? Maksud gue itu bahasa rakyat adalah bansos dan money politics. Oh, bahasa rakyat itu. Bahasa rakyat. Iya, bahasa rakyat. Kalau bahasa lu tadi perut tuh. Perut, Perutnya bahasa- diurus. Perutnya diurus. Perutnya diurus. Iya. Itu ya menang bro. Selama lu logistiknya kuat di Indonesia ini gampang. Yang penting ada waktu bro. Ada waktu. Kan? Waktu adalah Uang. ada waktu. Jadi Bedanya Pak Harto pada waktu itu ada terus tuh isi perutnya tuh. iya ada terus bro. Emang Ibu- fatalnya di 98 aja itu udah gak ketolong tuh. Ya itu Bom kan waktu ya. Selama itu kan memang kita disubsidi. Bensin bro. Itu 500 bro. Dulu. Dulu 500 per liter bro. Seingat gue zaman dulu ya gue masih sempat ngerasain zaman Pak Harto. Sempat 3,5, 4,5, 500 gitu bro. Harga bensin bro. Premium semua sih emang. Gue dapetnya bubur kacang di sekolah, Oh iya. susu, Nonton film kita. nonton pemeriksaan gigi. Iya ada obat yang ngehe banget Iya, itu. iya. Aduh. Gila itu kalau udah dibagiin obat itu ya. Males tuh gue. Kumur-kumur. Ya banget ya pokoknya. Nah, itu yang maksud gua. Ini harusnya berarti pemerintahan hari ini harusnya belajar. Ini kita bukan tidak melihat kesalahannya Pak Harto ya. Bahkan bro di belajar itu ada lagunya. Apa? Mari kita laksanakan wajib belajar. Belajar. Putra putri Ya, tunas tahu gua. bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa untuk menuju masyarakat adil sejahtera. Gunakan waktumu, isilah hidupmu, teruslah belajar, giatlah bekerja, berantas kemiskinan. Dulu semua ada marsnya. Ada bro. KB ada marsnya. Tuh gue lupa tuh berantas kemiskinan. Apa? Posyandu ada. Adil sejahtera pokoknya gitu lah. Iya. Itu ada marsnya dan kita tuh ingat terus. Posyandu ada, Posyandu ada semuanya. 4 sehat 5 10 ada tuh gimana lagunya tuh gue lupa. Iya, dan itu maksud gua gini. Dibandingin zaman kalau dilihat sama hari ini, programnya sama-sama banyak. Banyak. Bener ya? Ya. Pak Harto ada Repelita Ya. segala macam kan. Jadi kalau dibilang jumlah sama-sama banyak nih. Ya. Apa yang membedakan yang ini bisa terstruktur berjalan, yang ini tuh kayak
kok kayak asal tembak aja. Ini gua nggak ahli ya. Ya, apa Tapi menurut ini pengamatan lo? menurut gua yang mengubah segalanya itu pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Waktu di Pak Harto itu nggak ada pasal 4-nya. Begitu reformasi itu ada pasal 4 yang menyerahkan ekonomi kita kepada pasar. Itu yang mengubah semuanya, bro. Dulu dikontrol oleh negara, semua. Harga tuh cuma Cabe, keriting, kol gepeng segala macam itu dikontrol. Harga tuh Dikontrol. Nggak dilepas ke pasar. Bukan pasar yang menentukan demand. Kalau sekarang kan pasar menentukan, berarti ada supply dan demand-nya kan yang bermain angka kan. Disitulah si IMF itu, Kamdesu waktu itu, yang akhirnya meminta negara ini lepas apa-apa ke pasar, bro. Disitulah gilanya kan, langsung dolar 16.000 dari 2.000 rupiah loh waktu itu. Gue memang gak pernah pegang dolar waktu itu. Ya. Tapi dahsyatnya ke situ. Dan waktu itu langsung diselesaikan oleh Habibie, balik lagi ke 7.000, nyetak uang 100-an plastik waktu itu Iya. yang nggak bisa dipalsuin. Jadi maksud gua ada beberapa plus minus memang. Iya, emang plus minus. Nah mungkin ya, dan satu lagi sih yang mau gua garis bawah ini terlepas Soeharto ya. Pahlawan itu emang subjektif sih per sebagian orang. Ini yang gua mau tanya di penutup kita. Jadi ini udah penutup ya? Iya. Oh gitu ya. Sama nih, itu udah 21 menit Oh, loh, iya. lama loh ini. Enggak, kita. maksud gua pahlawan itu emang subjektif dan nggak bisa setiap orang itu memaksakan bahwa dia adalah pahlawan yang sama bagi orang lain. Pertanyaan gua, apakah pahlawan harus sempurna? Kalau kata Andra and the Backbone, enggak, bro. Oke. Apakah Karena pahlawan buat Andra and the Backbone, yang sempurna itu kau. kau begitu sempurna Ya, di matamu, kau begitu indah. Siapakah kau? Itu nggak tahu, nggak tahu. Dan di T5 itu juga dibahas sih kau Apa? itu. Kau kata-kata terucap tuh. Kau ini siapa? Nah siapa? Kalau di Under the Backbone, kau ini disamakan dengan Indah. Kau tadi kan? Coba, ayo lo harus temukan itu coba. Lo harus ada argumennya, harus pas. Tadi Under the Backbone apa? Kau begitu sempurna. Di mataku kau begitu indah. Nah, berarti ada kau. Tapi bukan adalah, bro. Kalau kau itu Begitu indah, tuh kau indah. adalah indah. Begitu indah tuh dia pengen kau ini adalah pasangan barunya dan dia nggak bisa move on dari Indah. Di mataku kau begitu indah. Bukan indah. Nah, ini kau ini ini pacar barunya Andra. Bukan, bro. Oh, gimana nih? Ini tiba-tiba ngapain ngomongin lagu? Memperdebatin lagu. Ya, itu kita balik lagi tadi. Oh, iya. Jadi nggak sempurna buat semua orang, bro, kalau menurut gua. Taruh dulu. Di lagunya Glenn. Apa lagunya kan? Sebentar. Cukup sudah, kau katakan. Aku sayang kamu, nggak ada sempurnanya, bro. Ada wowonya. Wowonya di situ apa? Ada di lagunya Glenn. Nggak ada, Bang. Ada kan? Coba. Apa tadi lagunya? Mana? Cukup sudah, ku katakan. Karena wow itu, bro, adanya tuh di lagunya Gigi. Gimana? Wow. Iya. Wow. Gitu doang. Nah, video klipnya Papa Bowo tuh. Itu udah jelas, bro. Iya. Itu wow. Gigi tuh Wowo ya, Gigi. Iya, Gigi bro. itu Wowo. Gigi itu Wowo. Ya balik lagi. Iya. Apakah pahlawan itu harus sempurna, dan apakah untuk mengukur seorang pahlawan itu harus mengukur dosa dan jasanya? Itulah, bro, kalau menurut gue sih memang akhirnya subjektif ya. Iya. Apalagi negara ini semuanya keputusannya di tangan Betul. kepala negara. Betul. Tapi kan kita tidak bisa membungkam juga suara-suara yang tidak setuju. Betul. Apapun itu kita harus hormati. Betul. Maka ya keputusan sudah dibuat tadi. Ya. Yang Hari ini ya udah final ya, tadi ya. yang nerima tadi Mbak Tutut sama Mas Bambang. Ya. Dan gue tadinya gue pikir ada awkward moment juga, ternyata enggak ya. Pak Prabowo Slow. profesionalis presidensial Ya, gitu. ya. Jadi ya salaman juga sama Mbak Slow Tutut. lah dia. Gitu sama Mas Bambang gitu. Maksud gue nggak pelukan, apa kabar brother gitu kan. Enggak, dia lebih kayak presiden gue.
Iya. Dulu gue disingkirin tapi gue presiden. Enggak bro, enggak gitu bro. Enggak ya? Enggak tahu, lu enggak tahu ceritanya kan? Gimana ya? Ya enggak tahu gue juga. Gue kira tahu. Enggak, maksud kita jangan. Nggak disingkirin sama orang-orang yang nggak suka sama dia karena bisa. Oh. Pasti ada dong yang nggak suka. Tapi memang waktu itu kalau menurut gue sih memang rasa cintanya negara terhadap para tokoh-tokoh ini sih terasa bro. Ya, sebenarnya kan yang gue khawatirkan adalah ini gue nggak bilang iya atau tidak terhadap Pak Harto atau siapapun ya, Gus Dur. Yang gue takutin adalah orang-orang yang emang ingin melupakan jasa, membuat kita lupa terhadap jasa-jasa orang-orang nih. Iya. Ya, itu yang gue, karena pada akhirnya kan kalau kata Pak Soekarno kan, Pak Soekarno ya yang Jas merah. bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para. Iya. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari kesalahannya, ya kalau dan pada akhirnya kan Pak Soeharto emang udah nggak pernah ada juga proses resmi yang sampai ujung. Iya, bahwa dia bersalah. Iya. Nggak ada. Terus menurut gue sih strateginya Pak Prabowo oke nih. Dia apa nih? Dia memberikan gelar pahlawan kepada hampir semua elemen masyarakat, bro. Jadi ada Gus Dur mungkin yang mewakili tokoh Islam, Pak Salahuddin juga yang NTB juga Islam, Marsina ya? NU, Marsinah juga mewakili buruh. Dan not to mention mewakili Pak SBY, bro. Ada tadi. Ini hebatnya strategi ya. Strategi mungkin ya. mungkin terlepas memang dia pantas gitu. Adil tapi ya, dia berikan. pantas, ada sisi pantasnya, sisi Iya. adilnya, Betul. dan stabilitasnya. Benar. Dan itu ya sudah gitu. Gue sempat cari sih apa sih keuntungannya diberikan gelar pahlawan nasional gitu. Macam-macam memang ada privilege nggak sih? Privilege diundang ke acara-acara kenegaraan. Oke. 17 Agustus dan lain-lain. Terus kalau nggak salah dapat uang 50 juta per tahun. Buat ahli waris. Nah. Ya nggak apa-apa, bro. Iya, bagus. Kaget gitu kok ada privilege uang ya. Ada dikasih. Kalau meninggal ada makam pahlawan berarti ya? Iya, Di makam pahlawan, privilege-nya itu kan? Jadi kalau mau dipindahin boleh. Oh, Ke makam pahlawan. makam pahlawan. Ya, tapi Pak Karno juga nggak dipindahin kan? Enggak kan Masih dia tetap di sana kan nggak apa-apa juga. Itulah privilege-nya ya. Iya macam-macam, bro. Oke. Ya terlepas dari kontroversinya, kesalahan-kesalahannya ya, kalau hasil surveinya kan valid, itu kan bukan masalah. Ya emang begitu masyarakat. Begitu pada akhirnya. Kalau lu mungkin tips apa? Saran lu tadi yang pendidikan kurangnya informasi? Iya, memang sejarah itu menjadi krusial sih dalam sebuah negara ya. Maka walaupun ada pepatah yang mengatakan let the bygone be bygone gitu ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Gue nggak pakai baygon, bro. Hit ya, gue pakai. Vape. Pakai vape. Vape yang kecil. Oh, yang cut gitu dong. Cut doang ya. Hemat. Nah, itu jadi memang harus dikomunikasikan, bro. Iya. Harus dikomunikasikan. Iya. Jadi kalau misalnya ke depannya kan menurut gue satu lagi sih, kenapa kemudian jarang sekali gelar pahlawan nasional itu, gue nggak tahu udah pernah apa belum ya, tapi ini usulan juga. Kalau udah ya bagus, alhamdulillah. Gelar pahlawan nasional itu mestinya juga diberikan kepada atlet-atlet, bro. Olahragawan. Udah ada pernah ya? Misalnya Elias Pikal gitu ya. Menurut gue tuh dia harus dapat pahlawan nasional. Elias Pikal itu. Karena dia mengalahkan Judo Chun pertama kali. Betul itu Elias Dan Pikal. dia mengharumkan nama bangsa kan. Betul. Terus ada beberapa lagi misalnya Yayu Basuki, tapi kan memang masih hidup ya. Maksud gue adalah itu gelar-gelar pahlawan nasional buat memang orang-orang yang sudah membela Indonesia di ajang-ajang internasional. Itu menurut gue harus ya. penting tuh. Karena ya itu tadi bro ya, pahlawan itu memang sangat subjektif dan lu nggak bisa minta seseorang itu mengakui kepahlawanan orang lain sih. Iya. Itu sih. Betul. Sebelum ditutup tadi kan lu sempat bilang yang lu takuti ya. Sebetulnya kalau dalam podcast atau siaran-siaran TV, kalau lo takut tuh ada rumusnya bro. Apa tuh? Melambaikan tangan ke kamera. Nyerah artinya. Sebelum terakhir, gue punya teka-teki buat lo. Oke. Siapa yang mengharumkan bangsa tapi nggak kelihatan? Siapa? Yang mengharumkan nama bangsa tapi nggak kelihatan? Guru. Salah. Apa bro? Harum masih. Cukup sudah ku katakan